Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam banyak kegiatan, kita sebetulnya mempunyai suatu tujuan. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Sehingga kemudian kita mengambil keputusan berkegiatan tanpa ada nilai yang diperjuangkan dengan jelas. Dan itu sebabnya seringkali dalam hidup rohani tidak bertumbuh. Akibatnya ada banyak komen negatif tentang orang-orang yang aktif berkegiatan di bidang rohani, tetapi justru hidup rohaninya tidak bertumbuh. Sebetulnya seharusnya setiap kegiatan berohani harus bertujuan pertumbuhan pribadi. Dan sebetulnya bukan hanya di dalam hidup rohani, tetapi juga dalam hidup keseharian. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita bertumbuh sebagai pribadi, terutama secara rohani. Maka pertumbuhan rohani bisa menjadi sebuah motivasi untuk memilih dan melakukan kegiatan tertentu. Maka kita perlu menyadari apakah dalam berkegiatan, baik dalam pelayanan maupun kegiatan di paroki, di masyarakat bahkan, kita bertumbuh secara rohani. Hal ini bisa menghindari kesenjangan yang seringkali kemudian menimbulkan kritik. Dia ini aktif sekali melayani, tapi kok ya hidupnya tidak berubah. Menjadi lebih baik tentu harapannya. Nah, disitulah perlunya kita menjadikan pertumbuhan rohani sebagai tujuan dan nilai yang kita perjuangkan dari kegiatan-kegiatan kita. Mau aktif apapun, kita perlu bertanya diri, apakah dengan aktivitas ini hidup saya makin baik, kesadaran saya makin tinggi dan bertumbuh, dan kemudian kasih saya menjadi semakin meluas dan mendalam. Apakah saya kemudian menjadi semakin rendah hati? Apakah saya kemudian bisa menjadi lebih berempati dan bisa memancarkan kebaikan? Karena sebetulnya pertumbuhan pribadi maupun pertumbuhan rohani itu adalah proses yang terjadi di dalam diri kita. Karena itu, apa yang terjadi di luar tidak masalah. Kegiatan-kegiatan yang dipilih tidak masalah. Sejauh kita memperhatikan apa yang bertumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Pertumbuhan batin, pertumbuhan pribadi, pertumbuhan rohani mengubah banyak hal. Cara kita memandang dunia, cara kita memandang sesama menjadi lebih baik. Dan sebetulnya indikasi atau ciri utama ketika kita bertumbuh adalah hati kita makin damai. Kita makin bisa menerima diri kita sendiri, dan kemudian banyak hal tidak tergantung lagi pada objek yang ada di luar kita. Kalau toh terjadi sesuatu, reaksi-reaksi terhadap objek, terhadap pikiran, terhadap peristiwa, kita bisa menjadi lebih cepat sadar dan kemudian kembali bertumbuh, fokus pada pertumbuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, saya kira prinsip ini penting untuk membantu kita dalam berkegiatan. Apakah kegiatan-kegiatan yang kita pilih, kita lakukan, membantu kita bertumbuh secara pribadi, terutama dalam hal rohani. Kita makin sadar, makin mampu mencintai, makin mampu melayani dengan rendah hati, dan makin mampu memandang dunia ini dari sudut pandang yang positif. Sehingga pertumbuhan pribadi kita mempengaruhi relasi-relasi kita dan juga kualitas hidup kita. Kita menjadi lebih damai, kita menjadi lebih bahagia, dan lebih berpengharapan.
tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah tersinggung, tetapi mampu dengan cepat mengampuni dengan murah hati dan terus mengasihi apapun yang terjadi. Karena dengan mengasihi itu, aku tumbuh secara pribadi dan pertumbuhan itu ada di dalam. Dan kemudian karenanya saya berani untuk lebih mengasihi karena ada nilai yang diperjuangkan di sana, yaitu pertumbuhan pribadi serta kebaikan bersama. Terutama dalam kegiatan-kegiatan itu kita bisa semakin menyadari betapa Tuhan sebetulnya sangat mengasihi kita. Apabila kita bisa